Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agenda kita yaitu nanti di sini kita akan buat komputer klien ini bisa terhubung ke internet gitu. Nanti ada istilah NAT. NAT jadi komputer klien ini nanti akan kita daftarkan ya. Sehingga komputer ini bisa memakai istilahnya diberikan sewa ke IP public ini bisa connect ke internet. Jadi nanti ntar ada juga yang laptop lain yang bukan di network sini gitu ya, nanti bisa kita tambahkan di switch satunya lagi gitu ya, dengan IP yang berbeda segmen, maka dia tidak bisa connect internet gitu ya. Jadi bisa. Dan nanti juga kita setelah dari komputer klien ini bisa connect internet, setelah itu kita nanti akan memblok situs yang emang tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi agenda kita nanti ada dua ya. Pertama connect ke internet ya, mengkoneksikan komputer klien ke internet. Yang kedua memblok situs web tertentu gitu ya. Sesuai dengan SAP yang ada di LP3I. Oke, kita lihat dulu nih SAP-nya. SAP-nya. Nah, di sini SAP yang mata kuliah Jarkom 2 ya. Kita kan sekarang pertemuan keempat ya. 1 2 udah, terus 3 4 5 6, sekarang 7 8. 7 8 atau pertemuan keempat ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang pengenalan firewall di dalam jaringan komputer ya. Terus firewall untuk blok situs di mikrotik. Gitu. Nah, nanti untuk teori firewall saya akan berikan juga gitu ya, berupa video atau berupa PowerPoint ke grup. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Jadi ini agenda 78, praktek blok situs, pengenalan implementasi firewall, dan pengenalan konsep firewall. Oke ya, sudah kelihatan ya di desktop kalian ya tentang. Iya Pak, kelihatan kok Pak. Oke, sekarang kita mulai. Nah, nanti di sini dari agenda di sini kita akan menyiapkan simulasinya dengan VirtualBox. Di sini ada mikrotik, kita nyalakan dulu ya. Atau router ini kan sebagai router. Slide kita start. Nanti klien-kliennya kita bisa menggunakan Windows 7 atau CentOS ya, Linux ya. Terserah. Tapi nanti saya akan menggunakan yang Windows, jadi biar bisa tes ini ya, webnya basis GUI gitu ya. Kalau yang ini kan CentOS dan Ubuntu ini karena server dia basisnya command line. Jadi kita tidak bisa melihat tampilan untuk pas saat blok situs terbuka via browsernya, lebih ini ya, lebih enak gitu ya kalau pakainya GUI. Tapi kalau yang command line ini enggak terlalu jelas gitu ya. Walaupun ada browser teksnya namanya Lynx. Oke, di sini kita sudah ini ya, terbuka mikrotiknya, login. Nah, ini ya. Nah, berikutnya kita yang perlu kalian ini ketahui dari yang dari topologi seperti ini. Pertama, nanti di sini karena kita pakainya simulasi ya, bukan yang real fisik seperti ini, maka kita bisa di mikrotik ini kan ada adapter.
adapternya yang pertama bridge, ya. Kamu set ke bridge, ya. Ini saya lihatkan, ya. Yang pertama ke bridge, yang kedua ke internal network, ya. Jadi bridge ini tujuannya untuk supaya mikrotik ini join dengan desktop sini, ya, desktop. Jadi nanti mikrotik ini akan join dengan desktop ini. Terus kalau desktop ini connect internet, kita bisa set juga mikrotik ini connect ke internet, ikutin yang ada di desktop sini gitu ya. Kalau yang di virtual sini kan VM sini ini nggak bisa dia menyediakan internet gitu ya. Karena yang di desktop yang menyediakan internet yang connect ke wireless di rumah atau di kampus dan sebagainya. Nah, berikutnya adapter 2 ini kita bikin internal network karena nanti antara VM yang di sini ya bisa terhubung dengan segmen yang sama atau network yang sama. Gitu. Jadi skenario-nya seperti yang di sini kan. Jadi nanti ini satu segmen kan, satu segmen karena di satu switch. Nah, kalau kita mau bedakan segmen lagi, kita pasang lagi switch ini dengan segmen yang berbeda. Yang di sini boleh connect internet, yang sini tidak gitu ya, dan seterusnya. Oke, nah nanti di klien sini ini kan tadi saya akan menggunakan Windows 7 biar browsernya pas saat akses itu kelihatan oleh kalian. Yang di blok, yang tidak di blok, gitu ya. Jadi makanya nanti kalian di rumah siapkan routernya, terus Windows client-nya ya. Nah, terus network-nya tadi kita main di adapter sini. Oke, kalau udah kita mulai jalankan Windows 7-nya. Ini mungkin agak sedikit berat ya karena spek saya di sini laptopnya rendah gitu ya. Jadi saya buka nggak semua nih file, bisa juga ini jadi klien. Tapi karena speknya rendah, saya jadi satu aja PC untuk kliennya. Kita start. Oke, ini udah saya start ya. Tinggal tunggu progres. Nah sekarang setelah kita udah mengetahui ini, topologi ini, terus kita akan cek mikrotiknya ya. Menggunakan IP address berapa gitu ya. Nah, IP address-nya di sini 192.168.100.100/24 ini ke header 1. Header 1 ini ke bridge ya. Bridge, jadi nanti connect ke desktop. Terus berikutnya juga kalau misalnya desktop connect internet, kita bisa routing ya. Route ke ke gateway-nya sehingga mikrotik ini juga connect ke internet. Berikutnya yang kedua nanti kita akan connect ke istilahnya ini header 2 ini nanti yang buat ke perangkat switch 1 ya. Nah, header 3 ini nanti yang ke connect ke perangkat switch kedua gitu ya. Jadi nanti ntar segmennya dibedakan. Yang pertama ke 07, yang kedua 17 ya. Walaupun subnet masknya sama /24. Oke, kita tes ping dulu yang ke sini ya. Yang ke bridge. Ini agak lambat ya. Jadi karena seperti yang tadi saya bilang. Ini kita ping dari sini. Ini kalau mau lihat segmennya. Nah, ini 100.186 ya. Nah, di sini tadi ada 100.100. Kan itu satu segmen. Sekarang kita bisa ping. Ping 192.168.100.186. Jadi dari mikrotik ke desktop ngeping. Karena kita bridge pasti connect gitu ya.
tuh ya 56 ini berarti istilahnya connect ya. Itu di situ send 4, receive 4, berarti paket loss-nya nggak ada. Berarti istilahnya connect ya. Nah, setelah connect ini juga kita bisa remote pakai apa namanya yang kemarin itu, pakai Winbox ya kan. Ini kita tes Winbox. Nah, ini kan. Agak lama ya. Oke, intinya connect nih. Jadi kalau saya buka aplikasi bersamaan langsung bisa ngehang. Jadi intinya connect seperti yang kemarin. Nah, sekarang kita ke Windows 7 ya. Ke Windows 7. Mana Windows 7? Oke. Oke. Nah, ini saya sudah hubungkan ke internal network. Jadi nanti di sini kliennya biar bisa berhubungan dengan Mikrotik, maka di networknya ini kita rubah ke internal network gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti bisa berhubungan, tapi dia tidak bisa berhubungan ke desktop karena sudah beda ini ya, beda network gitu ya. Nah, sekarang dari apa namanya dari sini kita tes untuk biar kita satu segmen dengan yang Mikrotik, maka kita set di sini networknya kan. Nah, di sini ada adapter settingnya. Ini kita rubah IP address-nya ke sini. Ya. IP versi 4 ya. Nah, ini 110. Kan tadi yang segmen yang ke desktop itu kan 100 ya. Belakangnya. Yang dua terakhir dari belakang 100, kalau yang satu itu yang header 2 ya, yang di sini ya, Mikrotik bisa kelihatan. Nah, header 2 atau header 3 nih ya. Jadi kita bisa menggunakan yang ini, bisa yang ini. Boleh. Header 3, tapi nanti kalau kita di realnya, kalau header 3 berarti port ketiga. Maka Windows ini harus dicolokannya ke port ketiga. Gitu ya. Kalau kita mau pakai segmen yang kosong ini, maka kita colokannya ke port kedua. Gitu ya. Nah, ini kita nyolokinnya ke port ketiga, makanya segmennya di sini 1, terus 10. Sedangkan yang Mikrotiknya 17. Di sini ya. Di sini ada 17 ya. Nah, ini Mikrotik. Nah, sekarang kita tes ping dari sini. Nah, terus ini ada gateway. Gateway-nya ke 17 yang tadi ke Mikrotik ya. Subnet mask-nya ke kelas C ya, /24. Nah, terus DNS servernya ini yang connect ke internet ya, 100.100. Modemnya ke 100.7. Terus ini yang DNS servernya yang lokalnya ya, yang tadi kita connect ke sini, gateway sini. Kalau sudah, kita oke ya. Setelah itu kita bisa buka browser test ping ya. Atau test ping dari sini atau dari Mikrotik bisa nih. Ini yang sudah terbuka aja. Ping 192.168 ke 1 kan ya, ini 1. Kalau yang desktop Windows 7-nya kan 10 ya tadi ya. Nah, ini replay ya. Kalau nggak connect itu seperti ini, misalnya 1 ke 8. 8 ini belum ada yang pakai gitu, makanya RTO nih, time out ya. Oke, jadi berbeda ya kalau tidak connect time out, tapi kalau connect seperti ini. Kalau kita ngeping. Terus pas saat kita send ya, ini ada keterangannya. 3 terkirim 3 menerima ya, telah diterima. Kalau kita yang time out itu 3 dikirim ngeping itu resepnya 0.
paket loss 100%. Kalau ini paket loss-nya nggak ada. Ini kalau yang tidak connect, gitu ya. Oke, jadi sudah connect. Nah, ini sudah saya NAT, gitu ya. Ini kita tes. detik.com. Oke ya, connect internet. Gitu. Ini bukan connect-nya via desktop ya, bukan, karena udah beda segmen. Karena kalau kita tes ping dari sini, ya, ping yang desktop kan tadi 192.168.100.168. Ini udah beda segmen, makanya nggak bakal connect. Dia connect-nya ke mikrotik dari mikrotik ini langsung ngenat ke PC klien ini biar bisa connect internet ngikut ke yang bridge ini, gitu ya. Nah, kita tes sekarang untuk bisa connect ke internet, ini ada langkah-langkahnya ya. Kita bisa set di mikrotik seperti ini. Ya. Nah, di sini kelihatan ya. Di situ ada IP firewall NAT. Kelihatan? Ada perintahnya IP firewall NAT at Jelas, Pak. SRC. Iya, Pak, ada, Ya. Pak. Oke, Iya. actionnya masquerade. Set address-nya 192.168.1.0/24. Berarti source address dari sumber address yang dari segmen network 192.168.1.0, berarti yang Windows 7 kan 1.10. Ini diperbolehkan untuk connect internet dengan melalui interface-nya header 1. Header 1 itu melalui yang ke bridge ke desktop, gitu ya. Tapi kalau yang secara realnya nanti ini yang ke modem, yang ke IP public, gitu ya. Gitu. Tapi karena simulasi kita mainnya ke yang bridge yang ke desktop. Desktop itu langsung connect ke wireless di rumah atau di kampus dan sebagainya. Nah, ini perintah pertama ya. Jadi kalian pertama kan kalau untuk kemarin kan sudah saya kasih tahu untuk membuat IP address. Terus merubah Ethernet interface ya, masing-masing biar membedakan antara publik dan lokal. Jadi makanya itu saya tidak bahas lagi, jadi langsung bahasnya ke cara mengkoneksikan komputer klien ke internet, berarti IP firewall ya, NAT di mikrotiknya ya, NAT adchain source NAT ya, actionnya masquerade ya, source address-nya 192.168 ya 1.0, jangan 1.10 gitu ya. Kita mau kasih yang segmen 1.0, network yang 1.0 akan terkonek semua. Tapi kalau kita mau spesifik, baru kita 192.168.1.10/24. Nah, nanti yang 1.3, 4, 5 dan seterusnya itu tidak connect, gitu ya. Jadi kita bisa mau spesifik atau mau secara global yang networknya sama akan connect internet. Karena nanti saya akan bedakan, maksudnya switch yang ini yang segmen 1.0 maka ini connect semua, yang switch yang lainnya tidak beda segmen terus tidak di NAT maka tidak connect. Ya. Oke, dari sini kita akan lihat ya, jadi di sini sudah connect. Nah, berikutnya script yang untuk memblok situs. Kalau yang ini sementara yang kita ke komen, terus untuk GUI-nya seperti apa? GUI-nya ya. Kita lihatkan juga. Nah, ini ya. Wah, ini kebuka banyak. Oke. Nah, ini connect. Ini yang dari desktop ya, desktop. Coba nge-remote ke mikrotik. Oke. Nah, untuk yang kalau langkah untuk selain yang command line, kita bisa
apa namanya via GUI. GUI itu berarti kita IP firewall ya. Nah, kebuka seperti ini, ada NAT ya. Nah, tadi kan kita daftarin ini nih ya. Sosnat ya. Kalau kita mau apa bandingkan ya sama ini ya. Sosnat ya, kelihatan ya. Yes. Nah, di situ ada chain-nya ya, kelihatan ya. Chain, sosnat, sos address-nya 1.0. Nah, ini sos address ya, 1.0/24. Terus out interface-nya akan melewati, untuk keluarnya itu melewati adapter keberapa atau interface keberapa? Header 1 kan, header 1 yang ke public gitu ya. Terus setelah itu actionnya di sini masquerade ya. Udah di oke. Nah, itu cara untuk apa ngenat atau biar apa mengkoneksikan komputer klien bisa connect ke internet. Gitu. Jadi mau via GUI seperti ini, kalau yang via apa konsol atau via teks seperti ini. Nah, berikutnya kalau mau blok itu ke IP firewall juga ya. Jadi di firewall ini ada fungsi untuk koneksikan internet dan ada untuk ngeblok. Nah, nanti kita main bloknya itu di ini ya, layer 7. Nah, firewall untuk memblok website ini kalau di Mikrotik kan terbatas ya, fungsi-fungsinya juga. Beda kalau dengan firewall yang ada di apa namanya? Yang firewall khusus. Ya, itu yang firewall enterprise seperti kayak misalnya ada FortiGate, Palo Alto ya, Cisco, Sophos, Sangfor dan sebagainya. Nah, itu dia khusus dia untuk apa memblok web, memblok yang lain itu banyak fitur-fiturnya gitu ya. Nah, kalau di sini ini kita bisa ke layer ya, layer 7 protokol. Gitu kan. Nah, terus di sini kita kasih apa yang mau diblok, misalnya YouTube ya. Setelah diblok apa name-nya apa, terus kita masukkan reject komennya, terus di apply gitu ya. Maka kita pas connect ke apa namanya ke internet, misalnya dengan blok apa namanya YouTube tadi kan, kliennya. Nah, kalau dari sini apa masih connect, ini berarti masih ada cookies-nya. Kita bisa buka yang apa yang cookies-nya atau yang apa cache-nya sudah dihapus gitu ya, clear cache. Nah, ini bisa menggunakan new incognito Windows gitu ya untuk memastikan YouTube sudah terbuka atau tidak. Kan kita tadi detik.com kan ini nggak diblok ya, yang diblok cuma apa namanya YouTube. Nah, ini kebuka kan. Oke. Nah, terus kita tes yang YouTube. Nah, ini YouTube ya. Kita tes buka YouTube nih. Kan tadi kalau yang bukan sebelumnya bisa gitu ya. Ini sekarang pas di blok itu kita tes buka youtube.com. Itu ya, YouTube tidak bisa kan? Ya, jadi sudah bisa keblok dari fitur ini gitu ya. Nah, nanti kamu cara belajarnya Kak, tinggal sebenarnya banyak tutorial gitu ya. Misalnya saya sudah bookmark. Misalnya ini ya. Jadi memblokir situs memakai layer 7 ya.
Jadi setelah kemarin saya udah cekin semua kalian di desktop kalian sudah berjalan Mikrotik, Winbox-nya ya dan VirtualBox-nya sudah ada di desktop kalian yang kemarin saya cek. Jadi kamu tinggal langsung praktekin seperti ini gitu ya. Nah, ini ya. Jadi memblok situs itu pertama ke firewall ya. Terus layer 7 protokol ya kan. Yang tadi saya lihatkan. Terus masukkan YouTube, name-nya misalnya yang mau diblok atau Facebook ya. Sekarang kita akan coba tambahin lagi yang Facebook nanti. Nah, ini ya seperti ini. Setelah itu di firewall ya, di IP firewall di sini ya, kita bisa lihat. Ini ada forward ya. Filter rule, nah, di sini ada IP firewall ya. Terus ada filter rule. Nah, ini ada action-nya di drop. Nah, di action di drop. Nah, ini yang 10 yang menuju YouTube, layer 7 protokol ya, YouTube. Action-nya di drop, berarti ditolak. Gitu. Nah, ini ya, seperti ini. Ya. Nah, akhirnya pas dites tidak connect. Gitu. Begitu juga Facebook, gitu ya, kita bisa masukkan di layer 7 protokol ya. Ini yang awalnya tidak masalah, kita masukkan juga komen di sininya kan. Nah, ini Facebook, terus facebook.com, gitu kan, dan seterusnya. Dari situ ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada, Pak. Jelas ya, dari gambaran situ cara connect internet, terus memblok situs, gitu ya. Ini kalau saya praktekkan secara ngebuka Windows secara banyak langsung hang gitu ya, karena ini kan pertama connect streaming Zoom ya, connect ke internet, terus tambah lagi buka aplikasi virtual VM, memori cuma 4 GB langsung bisa ngehang gitu ya. Makanya saya nggak buka-buka, saya nyari yang agak simpel sedikit gitu ya. Terus saya lihatkan. Nah, ini makanya nanti ada di firewall itu ada istilah drop, ada ini ya, boleh allow access gitu ya. Itu kalau drop berarti tertolak gitu ya. Tapi kalau allow access itu berarti boleh gitu ya. Nah, itu seperti ini gitu ya. Sama kalau kamu set di ini juga caranya sama gitu. Oke. Nanti yang sesi kedua saya akan perkenalkan tentang firewall gitu ya. Kan tadi di PDF sini selain memblokir situs, kita harus ajarkan juga tentang pengenalan konsep firewall di jaringan komputer. Saya akan jelaskan nanti di sesi Zoom kedua setelah ini kan waktunya tinggal 4 menit lagi. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak, sampai sini. Belum ya? Sampai sini ya. Pak. Iya. Berarti yang di VirtualBox-nya kita setting 3 network, bridge internal sama NAT-nya begitu? Iya. Nggak usah. NAT kalau kita udah ikutin ke bridge, kan di desktop connect internet nih. Karena langsung connect ke wireless WiFi yang ada di rumah. Nah, kita ngikutin ke bridge desktop aja. Jadi bridge nanti otomatis tinggal kita aktifin fungsi root gateway-nya ke desktop gitu ya, biar connect ke internet juga. Nah, dari Mikrotik connect ke internet, maka yang klien-klien yang kita beda segmen itu kita ini kita tinggal ini aja routing gateway-nya gitu ya di komputer kliennya, terus arahkan ke lokal dari IP Mikrotik yang sudah connect, sudah di NAT. Terus juga DNS-nya kita ikutkan juga ke yang lokal atau yang ke
publiknya gitu. Nah, jadi yang dibutuhkan sebenarnya hanya dua. Pertama, bridge dan internal network. Ada lagi? Sama yang Red Hat sama Ubuntu gitu kita perlu siapin juga buat nanti. Iya, buat apa kalian kalau misalnya mau beda suite ya, yang tadi kan topologinya ada beda suite gitu kan. Jadi itu tidak disetting misalnya NAT-nya, itu pasti nggak connect internet gitu. Oke, sesuai tadi yang di apa topologi gitu kan. Mohon maaf, Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya. Ini yang di VM itu mikrotik itu kan hanya penghubung untuk ke Winbox ya kan, Pak? Mikrotik ke Winbox ya. Ya. Itu yang Kalau kita misalnya, setting itu yang fokus ke Winbox-nya atau dua-duanya, Pak? Ada yang VM dan Winbox-nya? jadi yang di setting sebenarnya kita di mikrotiknya sih, di mikrotiknya. Jadi nanti kan tadi ada dua segmen yang di mana di sini pakai tracer, ya. Nah ini kita yang di setting di sininya, di setting di sini, terus kita setting juga untuk routing ke apa? Ke internet gitu ya. Yang mau di routing itu yang klien-klien ini, yang agar bisa connect ke internet gitu, diikutkan. Kalau sini kan sudah ngikut ke yang desktop, desktopnya sudah connect ke modem di sini nih areanya sini istilahnya. Nah kalau yang sini kan udah beda network, ini nggak connect internet, maka kita itu juga routing kasih NAT yang di sininya biar bisa connect ke sini juga sehingga bisa connect ke internet. Berarti untuk langkah selanjutnya kita hanya fokus meng-settingnya di dalam Winbox ya, Pak? Iya di Winbox gitu. Oke, siap, Pak. Terima kasih. Ini saya capture dulu sebentar ya. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi. Kalau putus nanti pakai link yang sama ya. Ini agak ngeheng nih. Oke, ada lagi sebelum putus ini? Ada mau ditanyakan?